Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang pengoperasian, perekaman, dan pengunggahan data melalui Avenger Maps. Juga karakteristik alat penangkap ikan berbasis data perekaman GPS. Nah, baiklah, saya akan membuat video yang pertama, yaitu pengoperasian, perekaman, dan pengunggahan data melalui Avenger Maps. Nah, ini merupakan tampilan dari Android yang saya miliki. Kemudian kita buka aplikasi Avenger Maps. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Avenger Maps. Nah, kemudian untuk menambahkan maps yang kita buat itu, kita bisa pilih tanda tambah yang ada di sudut ini, kemudian unduh atau impor peta. Kemudian kita pilih dari lokasi penyimpanan. Kemudian kita pilih file yang telah kita buat sebelumnya dalam bentuk PDF. Nih, dia sedang mengunduh. Nah, setelah itu kita buka. Nah, ini merupakan peta yang kita buat minggu lalu. Kemudian untuk memulai pelacakan, kita bisa pilih tanda titik 3 di sudut ini ya, nih. Kemudian kita pilih rekam jalur GPS. Kemudian mulai pelacakan. Setelah seperti ini, untuk kita tandai lokasi kita di mana kita berhenti, kita bisa pilih kayak pentolan di sudut sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa menamai tempat kita, tempat awal, misalnya tempat 1. Kemudian kita juga bisa pilih simbolnya yang mana, misalnya ini. Kemudian kita bisa pilih foto. Nah, kita bisa ambil foto misalnya seperti ini. Kita foto, kemudian dicentang, lalu kembali. Nah, di situ sudah nampak fotonya. Kemudian checklist. Nah, di sini juga sudah ada tandanya biru, ada fotonya. Nah, setelah itu mulailah pelacakan atau mulai track. Nah, setelah sudah selesai mulai track, kita bisa berhenti. Nah, ini merupakan hasil track saya kemarin. Setelah seperti ini, kita pilih di lapisan, kemudian kita pilih lapisan yang sudah kita lalui tadi. Nah, ini kemudian kita bisa simpan lapisan tersebut. Caranya pilih yang ini, tanda garis 3 di sudut ya. Kemudian ekspor lapisan. Nah, di sini formatnya itu dalam bentuk KML, bisa juga yang lain, tapi saya pilih KML. Kemudian ukuran gambar juga bisa ukuran kecil, sedang, besar, atau tidak ada gambar. Nah, kemudian kita ekspor. Nah, di sini kita bisa memilih penyimpanan yang dimana. Ya, misalnya saya salin ke penyimpanan internal, kemudian saya tempel. Nah, nih yang di paling bawah ini merupakan ini, cuman karena dia di Android dia tidak bisa dibuka. Nanti kita pindahkan filenya ke laptop. Nah, ini merupakan data yang telah kita pindahkan dari Android ke laptop. Kemudian kita buka. Nah, dia langsung mengarah ke sini. Ini merupakan jalur yang telah saya lewati. Kemudian kita buka aplikasi Quantum GIS-nya. Kemudian kita masukkan file dari tracking kita tadi. Ini dari sini
semua lapisan, open, di add, kemudian oke, kemudian cancel. Nah, setelah ini kita akan masukkan fotonya dari sini, dari import foto, diklik, kemudian import pada location dari browser, select folder, kemudian browser. Nah, ini kita buat misalnya namanya foto Aziza 2, di save, kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil foto dari tracking yang saya lakukan. Ini dekat di sini, ini muncul. Jadi seperti inilah caranya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik alat penangkap ikan berbasis data perekaman GPS. Kita buka datanya yang telah di-download. Data tugas praktikum. Kemudian kita akan mencoba data yang 8 April 2020. Nah, muncul seperti ini. Jika belum muncul seperti ini, bisa diklik datanya, kemudian klik kanan, terus pilih show electron on map. Nah, di sini juga sudah muncul anak panahnya. Kemudian kita pilih edit, lalu preference, pada posisi kita ubah gridnya menjadi LED lone HDD. Kemudian oke. Nah, lalu kita klik lagi datanya, klik kanan, kemudian track properties. Di sini langsung aja kita ctrl tambah A, kemudian ctrl tambah C. Lalu kita buka Microsoft Excel. Nih. Nah, sudah muncul Microsoft Excel, langsung kita pastikan. Pasti. Ini digeser. Seperti ini. Kemudian ini yang kosong dihapus aja, klik kanan, delete. Kemudian ini antara tanggal dengan waktunya kita pisahkan, antara angka dengan satuannya kita pisahkan. Ini pisahkan, kemudian derajatnya kita hilangkan, dan ini kita pisahkan juga. Caranya itu, pada kolom C kita blok, kemudian klik kanan, pilih insert. Kemudian pada kolom B kita blok juga, kita pilih data, kemudian text to column. Setelah itu pilih delimited, next, kemudian kita centang space, kemudian next, lalu finish. Nah, seperti ini. Kemudian di blok B tetap kita blok, lalu pilih home, kemudian pada number kita klik, kita pilih date. Di sini di lokasinya kita ubah ke Indonesia, kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini juga kita pisahkan. Caranya sama, pada kolom E kita klik kanan, pilih insert. Kemudian pada kolom D kita blok, pilih data, text to column, delimited, next, baru ini space, next, dan finish. Nah, seperti kan sudah terpisah. Lakukan ke setiap kolom yang memiliki satuan.
Nah, kemudian pada kolom K ini akan kita hilangkan derajatnya, itu dengan cara kita blok, kemudian pilih text to column, delimited, next, kemudian pada order. Nah, sebelum kita kemari, kita masuk dulu ke karakter map. Setelah itu pada advanced view ini kita centang, kemudian keluar seperti ini. Di sini kita klik degree sync, kemudian ini muncul seperti ini, double klik, kemudian kita copy, lalu close. Nah, di sini kita pastikan, jadi kemudian next, lalu finish, hilang derajatnya. Kemudian untuk kolom M kita ubah juga, kita hilangkan N-nya itu dengan cara pada kolom N kita blok, kemudian klik kanan pilih insert, kemudian kolom M kita blok, terus pilih text to column, kemudian delimited, next, kemudian ordernya kita ganti jadi N, kemudian next, kemudian finish. Nah, seperti ini. Nah, sama juga di kolom O kita hilangkan E-nya, caranya sama, text to column, kemudian delimited, next, kemudian ini kita ganti menjadi E, kemudian next, lalu finish. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa hilangkan kolom yang kosong ini di delete, di blok, klik kanan delete. Nah, untuk satuan juga bisa kita hilangkan, ini di blok, kemudian delete, di blok delete, blok delete. Nah, kemudian di atas ini bisa kita beri keterangan, ini tuh nomor, kemudian ini tanggal, kemudian sampingnya waktu, kemudian ini jarak, lalu ini waktu lag. Di kolom F itu kecepatan, kolom G itu arah, yang ini Y dan yang ini X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian data ini juga kita dapat beri keterangan, keterangannya itu berupa kapan kapal ini melakukan fishing base, melakukan fishing ground, melakukan setting, docking, dan hauling. Kita dapat menentukan itu semua melalui aplikasi Quantum GIS. Kita buka aplikasi Quantum GIS-nya dulu. Nah, setelah kita berada di sini, kita masukkan datanya. Itu dari layer, kemudian add layer, kemudian add vector layer. Di sini kita masukkan data di sini kita masukkan data tugas. Open. Ini kemudian kita add. Oke. Setelah itu close. Nah, sini. Di sini kita dapat menentukan di mana nelayan itu melakukan fishing base, fishing ground, setting, docking, dan hauling. Nah, dengan cara melihat titik-titik yang ada di sini. Fishing base itu merupakan tempat melakukan persiapan di awal, berarti di daerah sinilah nelayan itu melakukan fishing base. Kemudian fishing ground. Setelah itu setting. Setting itu dapat kita lihat
dari jarak antara poin ke poin itu 5-11 meter, kemudian membentuk garis lurus. Kecepatannya itu 5-7 meter per sekon, dan arahnya itu 213 derajat sampai 350 derajat lintang barat. Nah, kemudian soaking itu kecepatannya 1,2-3 meter per sekon. Kemudian proses menunggu waktunya sampai 5 jam. Sebelum melakukan hauling, soaking itu dilakukan sebelum melakukan hauling. Jaraknya itu 2000-8000 meter. Dan hauling itu kecepatan kapalnya itu 1,4-2,3 meter per sekon. Kemudian waktunya itu 30-2 jam, 30 menit sampai 2 jam. Jaraknya itu, jarak antara poin ke poinnya itu 1,4 meter. Kemudian lebih rapat dari setting. Nah, semua itu dapat kita lihat dari data yang ada di Excel. Nah, di sini kita dapat melihat jarak dari poin ke poin, ini jaraknya, kemudian kecepatannya, kemudian waktunya juga. Kita dapat melihatnya dari sini. Nah, kebetulan saya sudah mengerjakan data tersebut dan tinggal kita copy pastikan saja di sini. Data 1, ini keterangan. Kita copy. Dan box 2 kita pastikan. Nah, ini dia keterangannya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita simpan. Di lokal D, ini kita buat data tanggal 8. Kemudian tipenya kita ubah. Diubah jadi apa ya? Jadi CSV, delimited. Kemudian di save. Oke. Yes. Nah, sudah. Kemudian kita buka ke aplikasi QDisk atau Quantum Disk-nya. Lalu kita masukkan data Excel-nya tadi. Pilih layer, kemudian add layer, add delimited text layer. Kemudian file name-nya kita pilih. Kita buka data yang baru kita simpan tadi. Data tanggal 8. Kemudian open. Sini kita pakai custom delimited, kemudian semikolon. Setelah itu kita add close. Nah, datanya sudah muncul di sini. Kemudian data ini kita ubah warnanya, itu klik kanan, properties, kemudian single simbol kita ganti kategoris, value-nya kita ganti jadi ABC keterangan, kemudian klasifikasi, kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini sudah berubah warnanya. Warna yang berubah ini adalah warna tergantung pada keterangan setting, hauling, dan soaking. Nah, setelah ini kita akan menghitung jarak, waktu, kecepatan dengan nilai minimal dan maksimalnya. Kita akan letak di paling bawah. Nah, di sini kita buat minimal, maksimal.
nilai minimal dan maksimalnya. Itu pertama kan kita buat di jarak. Jarak itu berada di kolom D. Setelah itu di sini kita buat rumusnya itu sama dengan min buka kurung, lalu kita blok datanya dari atas sampai akhir. Kita blok, tarik bawah. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, terus untuk nilai maksimalnya kita buat sama dengan max buka kurung, kita blok lagi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah nilai maksimal dan minimal dari jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, itulah tadi video yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.